Oke, kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang aktif di sini Cahyo, Andre, Peba, Muhammad Pandu, Edi Nugroho, Kevin. Yang lainnya mungkin masih menunggu untuk masuk ya. Kita masuk ke Debian ya. Sekilas tentang Debian dulu ya, kita bahas dulu. Debian adalah sistem operasi device yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programmer secara sukarela atau pengembang Debian yang terhubung dalam proyek Debian tentunya. Sistem operasi Debian yang menggunakan kernel Linux yang merupakan salah satu distro Linux yang paling populer dengan kestabilannya. Kemudian rata-rata distro turunan Debian adalah distro yang paling banyak digunakan di dunia. Contohnya apa? Contohnya ada Ubuntu, ada Linux Mint, Backtrack, dan Knoppix. Ya. Kemudian yang pertama kali mengembangkan Debian siapa namanya? Ian Murdoch. Ian Murdoch. Oke. Ya. Jadi pertama kali Debian dikenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian Murdoch tadi, jadi pembuat Debian, dengan nama mantan kekasihnya Debra Lynn yang disingkat dengan Debian. Jadi kenapa disebut sebagai Debian? Nah, Ian itu adalah nama Ian Murdoch tadi. Kemudian Deb itu adalah dari nama mantan kasihnya atau Debra Lynn. Maka disingkat dengan Debian. Ya. Kemudian di dalam Debian itu ada 3 partition atau partisi. Yang pertama partisi primer atau primary, yang kedua partisi extended, yang ketiga partisi logikal. Ya. Partisi primary di sini merupakan partisi utama pada sistem operasi Linux, jadi namanya primer. Partisi primer pada Linux tidak seperti di Windows yang hanya mengizinkan satu partisi primer. Nah, jadi di Linux beda dengan yang ada di Windows. Akan tetapi partisi primer pada Linux dapat dibuat sampai 4 partisi sekaligus. Ya. Jadi beda dengan yang ada di Windows. Kemudian ada batas maksimal pembuatan partisi di dalam Linux. Ya. Jadi di dalam Linux pembuatan partisi primer itu hanya 4. Ya. Penamaannya pada Linux adalah SDA 1, SDA 2, SDA 3, dan SDA 4. Atau bisa menggunakan simbol. Ya. Pagar 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, partisi
extended. Nah, itu merupakan perluasan untuk mengatasi kekurangan pada partisi primary tadi. Jika Anda men-setting partisi menjadi 4 bagian, maka salah satu dari partisi akan dikorbankan menjadi extended. Nah, di dalam partisi extended nanti juga akan digunakan partisi logikal untuk menyimpan data. Ya. Kemudian yang ketiga ada logikal. Partisi ini biasanya selalu dibuat dalam bentuk partisi extended. Penomorannya selalu dimulai dari nomor 5, 6, 7, dan 8. Atau kita bisa melihatnya dengan tanda pagar 5, 6, 7. Kemudian, dalam proses instalasi Debian Linux selalu membutuhkan 2 partisi yang kosong. Untuk apa? Untuk root dan swap area. Root sendiri adalah partisi utama pada Linux dan untuk instalasinya direkomendasikan minimal space yang dibutuhkan adalah 4 GB. Jadi minimal root ya, pada Debian itu membutuhkan space 4 GB. Kemudian ada swap, merupakan virtual memory yang disiapkan sebagai cadangan ketika memori komputer itu full. Sehingga sebagian pekerjaan dan proses akan dialihkan ke partisi swap. Ya, jadi di Linux itu jarang mengalami yang namanya limited memory. Ya, karena jika terjadi full, ya, komputer full, otomatis akan dialihkan ke swap. Ya. Secara teori, kapasitas partisi swap adalah 2 kali ukuran memori RAM. Sehingga jika Anda mempunyai RAM 512 MB, ya tinggal dikalikan. 512 dikali 2. Nah, maka akan mendapat partisi swap 1024. Nah, kemudian di sini ada paket software yang dibutuhkan untuk membuat server Debian yang jelas adalah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Paket web server, Apache, B9, HTTPD, kemudian ada paket DHCP server, paket mail server, paket proxy, paket yang lainnya. Jadi Anda bisa memilih beberapa paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Kemudian, apa fungsi server Linux Debian? Ya. Linux Debian sebagai FTP server atau File Transfer Protocol Server. FTP menggunakan protokol transport TCP untuk mengirimkan data atau file. TCP dipakai sebagai protokol transport karena protokol ini memberikan garansi pengiriman dengan FTP yang dapat memungkinkan user mengakses file dan
direktori secara interaktif. Di antaranya melihat daftar file pada direktori remote dan lokal, mengganti nama dan menghapus file, transfer file dari komputer remote ke lokal atau download. Bisa juga transfer file dari komputer lokal ke remote atau upload. Jadi itu sekilas tentang FTP. Skemanya bisa Anda lihat di sini ya. Ada client, ada network, ada FTP server, ada source file, destination file, kemudian ada FTP session. Nah, ini client. Dan ini ada networknya, jaringannya, FTP servernya yang ini. Yang jelas, yang namanya server itu, ya, space-nya harus lebih besar dari client. Kemudian apa itu telnet? Apa telnet, Mbak Andayani? Telnet server apa telnet kemarin? Telecommunication Network Protocol. Oke ya. Telnet kepanjangan dari Telecommunication Network Protocol. Ya. Telnet adalah salah satu dari aplikasi internet yang paling tua. Telnet memungkinkan kita untuk menghubungkan terminal kita dengan host remote yang berada di luar jaringan. Pada masa ARPANET, sebelum workstation grafis atau personal komputer ditemukan, setiap orang menggunakan terminal yang terhubung dengan mainframe atau mini komputer melalui koneksi serial atau dengan gambar XX.X. Setiap terminal memiliki keyboard sebagai masukan dan monitor untuk pengeluaran tanpa memiliki CPU sendiri. Semua proses dijalankan di mainframe atau mini komputer. Nah, ini skema dari jaringan telnet. Telnet ini biasanya digunakan untuk remote login dari PC ke PC lain dalam jaringan. Remote login semacam ini memungkinkan Anda untuk menggunakan aplikasi yang berada dalam sistem remote. Kemudian, apa itu SSH server? SSH server adalah atau secure shell, suatu protokol yang memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur client server, serta memungkinkan seorang user untuk login ke server secara remote. SSH berbeda dengan telnet dan FTP yang menggunakan plain text. SSH itu mengenkripsi data selama proses komunikasi, sehingga mensulitkan intruder yang mencoba mendapatkan password yang tidak dienkripsi. Jadi SSH itu lebih aman untuk berkomunikasi dibandingkan dengan telnet ataupun FTP. Ya. Fungsi utama dari SSH ini adalah untuk mengakses mesin secara remote. Bentuk akses
Yang bisa diperoleh adalah akses pada mode teks maupun mode grafis. Ya. Apabila konfigurasinya mengizinkan. Nah, jadi SSH itu mempunyai fungsi utama untuk mengakses mesin secara remote. Nah, kemudian apa itu DHCP server? DHCP atau kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol jaringan yang secara otomatis menunjukkan informasi TCP/IP kepada komputer klien. Masing-masing DHCP klien ini terhubung ke server DHCP sentral. DHCP sentral server tadi itu berfungsi untuk mengembalikan konfigurasi jaringan klien termasuk IP address, gateway, dan DNS server. Kemudian DHCP juga berfungsi untuk pengiriman secara cepat konfigurasi jaringan klien. Ketika mengkonfigurasi sistem klien, administrator dapat memilih DHCP dan tidak harus memasukkan IP address, netmask, dan gateway ataupun DNS server. Ya. DNS server itu adalah kepanjangan dari domain name server. Kemudian klien atau pengguna klien tadi memperoleh informasi dari server DHCP. Selain itu, jika sebuah laptop atau jenis mobile komputer yang lain dikonfigurasikan ke DHCP, maka dapat dipindahkan dari kantor satu ke kantor lain tanpa konfigurasi kembali selama masing-masing kantor memiliki DHCP server yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Jadi DHCP server ini walaupun dipindah tempat kemana-mana itu tetap aman, tidak ada kendala, tidak akan mengatur ulang konfigurasinya selama server DHCP masih sama dan terhubung ke jaringan. Nah, kemudian apa itu DNS server? DNS server bisa disebut sebagai domain name system. Kadang-kadang juga diartikan sebagai domain name server. Jika sudah membahas server, maka DNS itu berfungsi untuk mengatur proses penerjemahan nama domain ke nomor IP atau sebaliknya. DNS adalah sistem database yang terdistribusi, sehingga memungkinkan setiap bagian dari database dikelola secara terpisah. Nah, jadi ada menyebutkan domain name system, domain name server, ya, yang fungsinya kalau membahas tentang server untuk mengatur proses terjemahan nama domain ke nomor IP atau sebaliknya nomor IP ke nama domain. Nah, ini juga ada skemanya jaringan DNS server, di mana angka 1 itu adalah resolver mengirimkan query ke name server. Dan yang kedua, name server mengecek ke lokal database atau menghubungi name server lainnya. Jika ditemukan, akan diberitahukan ke resource tadi. Jika tidak, akan mengirimkan ke file message.
Yang kedua, resolver ini menghubungi host yang dituju dengan menggunakan IP address yang diberikan name server. Nah, saya kira itu dulu aja ya. Linux Debian sebagai web server bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, dari yang berangkat tuh 2, 3, 4, 9. Oke ya. Silakan kalau ada yang menanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu ya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.